Hai Sobat Ngobi, ketemu lagi nih di sini di episode 3. Aku udah lama sih nggak di Ngobi, berarti udah sebulan. Iya. Kamu baru kemarin kan? Baru kemarin. Nah. Tapi kita yang udah lama nih sebenarnya. Baru ketemunya sekarang kan? Oh iya benar, Ya, kombinasi. kombinasi. Kita sudah lama tidak berjumpa di Ngobi. Ya, Jadi betul. untuk teman-teman yang baru nonton Ngobi, perkenalkan nama aku Intan. Aku peneliti bidang hukum di Indonesian Institute Center for Public Policy Research. Kamu? Aku Putu Arijaya, PT Bidang Ekonomi di Indonesian Institute. Oke, jadi kurang lebih Ngobi itu adalah podcast soal kebijakan di mana kita ya ngobrol-ngobrol chill aja gitu ya soal kebijakan dan apa sih dampaknya ke keseharian kita gitu. Chill dan mendalam. Oh ya, chill dan mendalam gitu. Ini udah siap nih kertas-kertas nih. Udah siap. Nah, jadi kita hari ini mau ngomongin soal kebijakan yang selalu diomongin setiap hari sih. Betul. Menurutku. Ya pokoknya di search mulu ya. Iya. Pasti ada aja setiap hari ceritanya soal kebijakan ini gitu kan. Ya nggak sih? Betul. Cluenya kebijakan ini bikin aku lapar sih. Udah jelas lah ya ini ngomongin apaan. Ini kebijakan apa nih yang akan kita obrolin hari ini, Tan? Makan bergizi gratis. Ya. Singkatannya MBG. Embeg ya. Nah, kenapa lagi sih MBG gitu kan? Ya. Dan, problemnya kayak nggak kurang-kurang ya. Akan selalu ada problem untuk MBG ini. Memang kalau bisa dibilang kan MBG ini emang kebijakan yang bagus lah bisa dibilang ya secara intensi ya. Sebenarnya. Tapi tapinya ini yang akan kita bahas sekarang kan. Kenapa sih ada apa? Nah. Iya. Kalau menurutmu sendiri Tan gimana nih kondisi MBG sekarang? MBG ya pelaksanaannya gitu. Coba ya, kita tarik ke depan dulu ya. MBG itu sebenarnya kan adalah salah satu bentuk janji kampanye lah ya. Janji kampanyenya presiden sekarang terpilih Prabowo Subianto dengan wakilnya Gibran Rakabuming Raka gitu kan. Nah, sebetulnya kalau misalkan kita tahu, jadi MBG ini itu udah uji coba nih sebenarnya di tahun 2024 yang katanya sih selama 11 bulan. Nah, cuma yang jadi pertanyaan adalah ternyata ada banyak misprosedur mungkin ya dalam pelaksanaannya yang mana menyebabkan banyak banget anak keracunan gitu kan. Kita satu anak keracunan aja udah pusing, kayak kita sendiri keracunan aja rasanya udah kayak ya Allah bolak-balik kamar mandi, sakit perut. Nah, salah makan aja bisa bikin iya loh, kayak gitu kan. Bayangin kalau misalkan per kemarin ya, jadi ini aku masukin ke dalam paperku ya di Update Indonesia yang kemarin, mungkin teman-teman bisa akses di websitenya di Indonesian Institute. Jadi per bulan Mei kemarin itu ada kurang lebih 1.315 anak yang keracunan gitu dari program ini. Dan ini tuh nggak cuma di Jawa gitu, ada di banyak daerah. Dari Jawa Tengah, Sumatera Selatan, di Sumba, NTT gitu, Banten, Sulawesi Selatan dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi data ini aku dapatkan berdasarkan media monitoring ya, alias aku surfing di internet, terus aku cek tuh per bulannya ada kasusnya apa gitu kan. Nah, cuma kalau misalkan data dari BPOM itu diterangkan waktu itu dalam rapat kerja ya sama Komisi 9 DPR. Itu katanya ada 17 kejadian luar biasa gitu. 17 kejadian luar biasa soal keracunan pangan di 10 provinsi. Nah, ini kayaknya kelihatannya agak beda sih kalau dari data yang aku cari sendiri gitu melalui media monitoring. Nah, cuma ada data yang berbeda lagi. Kamu tahu dari siapa? Dari siapa itu? Oh, langsung dari Bapak Presiden yang bilang gimana? Bahwa dari 3 juta penerima manfaat, ya ada di bawah 200 orang yang mengalami keracunan. Oke. Ini ada kesenjangan informasi. Iya. Nah, mungkin sebagai misalkan kita menempatkan diri sebagai masyarakat biasa gitu ya, masyarakat awam, kita dengerin siapa sih? Ya kalau bisa dibilang ya presiden ya. Kan sebagai atasan ya. Oh iya dong. Jadi kan melihat ya, tadi berapa 200 orang dari 3 juta. Iya, 3 juta penerima manfaat, ada 200 orang. 200 orang. Padahal ya, ini menurut pribadi ya, seharusnya kan zero cases ya kalau untuk keracunan itu. Iya, itu dia. Iya, aku sharing aja ya. Aku pernah tanya temanku yang kerja di F&B ya. Dan tanya juga nih sama teman kita peneliti sosial bahwa kalau dalam usaha penyedia makanan keracunan satu itu fatal loh. Wow.
gitu. Satu gitu. Karena ya it's your job gitu kan untuk memberikan makanan yang berkualitas gitu. Dan kalau ada satu keracunan berarti kamu gagal dong dalam melakukan tugasmu gitu. Iya. Dan ini 200 loh. 200. Ya, tapi tetap lagi ya 200 dari 3 juta. Ini kalau kita udah ngomongin statistik nih, 200 dari 3 juta ya oke lah, kecil banget persentasinya. Cuma yang tadi kamu bilang, satu keracunan aja udah fatal. Ini 200 orang. Padahal seharusnya kalau untuk terkait dengan makanan segala macam, ya kita mengharapkan zero cases. Nggak ada lagi kayak istilah apa keracunan, kemudian apalagi distribusi terlambat ya. Nah keracunan ini berarti kan terkait dengan sanitasi ya, kebersihan daripada makanan itu sendiri kan terpengaruhnya. Iya benar. Nah ini juga aku baca dari papernya Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISDI. Mereka emang think tank yang fokus di kesehatan gitu kan ya. Nah jadi mereka itu bilang bahwa memang ada evaluasi yang belum jelas, habis itu melamporkan dan memperbaiki kendala itu masih belum jelas juga, dan terutama soal keamanan dan kebersihan pangan juga yang tidak dijelaskan dan indikatornya tuh apa gitu. Nah ini menurut papernya mereka ya. Jadi bisa dibayangkan ketika ada banyak dapur gitu ya sekarang di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, dan ketika mekanisme untuk nyimpen makanan, habis itu ngolah, habis itu ngirimnya itu kurang jelas, ya tentu masalahnya akan merembet kemana-mana dong gitu. Apalagi untuk mereka yang ternyata belum berpengalaman gitu untuk menyediakan makanan sebanyak 1.000 gitu. Ya, jadi kayak bayangkan saja gitu, dari mekanismenya kurang jelas, dari juknisnya kurang jelas, dan di lapangan juga kita kan nggak tahu ya apakah jangan-jangan ada yang udah catering berpengalaman banget, ada yang belum. Itu kan kita juga nggak bisa jamin ya, apalagi kita masyarakat biasa gitu kan. Intinya kayak MBG itu misalnya kalau misalkan distribusi gitu ya, kan kita nggak tahu bagaimana cara pemilihan distributornya begitu kan, makanannya, terus siapa yang mengolah dan segala macam. Maksudnya apa indikator yang tadi kamu bilang ya Tania, beliau Bapak Presiden maupun Badan Gizi Nasional ya, yang terkait dengan MBG ini ya memilih beliau-beliau ini distributornya dan segala macam dari awal lah begitu. Kenapa? Kan pernah tuh kalau kita diskusi ya, ada pernyataan kayak, kalau diriku sih yang bilang kayak, kenapa pemerintah membiarkan ini terjadi ya? Bukan kenapa ini terjadi kan pertanyaannya sekarang, tapi kenapa pemerintah membiarkan ini terjadi gitu. Ada sampai 200 cases dan segala macam. Padahal, wah ini kita kayak berharapnya, ya semuanya kayak smooth dan segala macam. Ternyata ada permasalahan tadi kamu bilang ya, dari awal bahkan. Terkait dengan tata kelola juga dan segala macam. Nah itu berbahaya sih. Nah fun fact, ini pengalamanku sendiri juga ya. Dan pengalaman peneliti sosial kita gitu Natasha. Jadi tentu dalam melakukan riset ini kita cari dong juknisnya di mana. Dan sebetulnya ini mungkin lebih baik aku yang tidak berpengalaman atau salah melakukan ya daripada beneran nggak ada. Karena aku nggak menemukan juknis itu di dalam halaman resminya BGN gitu. Aku malah dapatnya di ini loh, di platform-platform pihak ketiga kayak Script. Iya, Script. Iya. Nemunya di situ juga kan? Biasanya pada di sana semula ya. Iya, bahkan Script. Aku sampai nyari CISDI-nya, dapetnya dari mana ya? Dari situ juga dong gitu. Juga, ya. Jadi ini kayak semacam menunjukkan kalau ternyata nggak semua orang bisa ngelihat juknis ini gitu. Dan kemungkinan sih ya hanya pihak-pihak terkait aja yang bisa lihat, yang harapannya ya dapur juga bisa ngelihat gitu ya. Pasti sebagai penyelenggara gitu. Jadi ternyata wow, juknis ini tidak terbuka untuk umum guys. Berarti gitu. Ada permasalahan di transparansi ya? Iya makanya itu dia. Nah, transparansi lagi. Ya, transparansi, tata kelola, akuntabilitas tuh ya. Aduh iya lagi. Nah kalau terkait dengan MBG di ekonomi nih Tania, ini cerita sedikit sih. Iya. Kalau bisa dibilang ya MBG ya merupakan salah satu kebijakan prioritas ya. Oh iya benar. Kalau berdasarkan kebijakan ekonomi makro dan juga pokok kebijakan fiskal yang baru keluar nih tahun 2026, ya MBG adalah salah satu daripada kebijakan itu. Ada ketahanan pangan, ketahanan energi, ada MBG, ada kebijakan kesehatan, kebijakan pendidikan juga di sana, desa dan koperasi dan segala macamnya begitu kan. Kalau kita melihat anggarannya MBG nih, gitu kan awalnya di Januari 2025 itu sekitar 71 triliun rupiah ya, kalau nggak salah. Kemudian meningkat, sekarang itu ada di angka 217,86 triliun. Itu alokasi anggaran untuk Badan Gizi Nasional. Kan Badan Gizi Nasional kan yang untuk mengurus MBG kan. Iya. Berarti ada peningkatan ya, yang cukup fantastis juga. Nah, awalnya
MBG itu dirancang memang sampai tahun 2029 itu menyasar sekitar 82,9 juta. Target sampai 2029, tapi target itu dipercepat sampai akhir tahun 2025 berdasarkan kebijakan ekonomi makro tadi. Jadi istilahnya kayak udah lari kenceng nih loh. Sprint sekarang kita udah bukan maraton, kita sprint. Kayak naik mobil deh. Itu cepet banget sih. Cepet banget kan? Kan awalnya ditargetkan berapa ya? 17,9 juta. Pada tahun 2025, kemudian 82,9 juta pada tahun 2029, sekarang jadi di akhir 2025. Itu kan berarti sangat ambisius ya untuk mencapai 82,9 juta ini. Oh, sangat. Kan pertanyaannya adalah, kembali lagi ya, ini kalau kita sudah mencapai 82,9 juta, anggaplah nanti di akhir tahun 2025 ada berapa cases nanti penambahan yang tadi keracunan yang kita udah sebutkan tuh. Kita kan pengennya 0 nih, ya kan? Iya dong. Pokoknya segala macamnya lancar dan segala macam. Nah, sekarang kalau kita berharap misalnya nih, pemerintah mengatakan di bulan sekian ternyata udah ada peningkatan penerima manfaat bla bla bla. Oke, yang menerima manfaatnya dihitung nih. Ada penambahan. Tapi kan di sana ada layer-layer yang mesti kita kulik. Iya benar. Terkait dengan distributor yang udah dibayar apa belum, kan ada casesnya tuh. Iya, aduh itu rame banget. Keracunan segala macamnya, persentase kayak si anaknya ini senang banget sama MBG-nya segala macam kurang apakah sudah diakomodir oleh pemerintah bla bla. Nah, itu layer-layer itu yang sebenarnya harus dilihat pemerintah juga. Tidak hanya angka penerima manfaat yang sudah ada progresnya nih, enggak cuma itu. Jadi diharapkan ya pemerintah nanti bisa ke depannya melihat layer-layer yang lebih urgent untuk dilihat. Gitu sih, Tan. Sebenarnya ya ini adalah pertanyaan pertama gitu ya yang keluar di kepalaku ketika tahu bahwa anggarannya naik gitu, habis itu penerima manfaatnya naik gitu. Pertanyaanku adalah kenapa gitu? Kenapa seburu-buru itu? Kenapa kayak melihat cases-cases ada keracunan dan lain sebagainya dan polemik-polemik itu? Kenapa gitu? Ambisinya malah dipercepat gitu? Kalau sepengetahuanku ya, beliau itu kan sempat mengatakan bahwa jangan sampai ada anak yang kelaparan lagi begitu kan. Kalau nggak salah pernah beliau statementnya. Nah ini tuh sebenarnya baik gitu, statement yang jangka panjang yang baik gitu. MBG itulah program yang memang, ini kan kita kalau udah ngomongin nutrisi segala macam itu berkorelasi erat ya dengan kemampuan anak itu misalnya dalam berpendidikan misalnya, mereka tuh jadi lebih kinclong lah istilahnya itu buat menyerap informasi pengetahuan kan. Dan pendidikan itu juga nanti bermuara pada peningkatan human capital itu juga. Modal manusianya kita jadi lebih pintar misalnya. Terus kita ketika generasi lebih pintar, kita bisa menciptakan sebuah inovasi, kita bisa menciptakan teknologi yang ujung-ujungnya bermuara pada pertumbuhan ekonomi dong. Nah, selain itu juga MBG, ketika kita ada program MBG kan kita ada yang masak dan segala macam yang tadi kamu bilang ya, ada distributor dan segala macam. Nah, itu melibatkan UMKM. UMKM-nya bergerak, roda ekonominya berputar begitu kan. Kembali lagi kita tahu bahwa UMKM itu adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Betul. Sekitar 61% itu memang UMKM itu ya penopang ekonomi Indonesia, makanya disebut sebagai resilient terhadap krisis-krisis ekonomi. Itu yang disebut UMKM itu disebut sebagai usaha yang resilient terhadap krisis ekonomi. Kita tahu bahwa di tahun 1997-1998 gitu kan ada krisis finansial Asia. Kemudian kemarin COVID juga. Ketika UMKM nggak bergerak di COVID tuh pertumbuhan ekonomi kita minus kan. Sampai minus, kalau nggak salah di tahun 2020 itu minus 2%, 2,07% ya. Ini kembali lagi ya. Gak mau deh flashback 2020. Jadi kayak MBG itu kembali lagi kalau kita berkaca kepada intensi saja sangat baik. Karena itu udah masa depan banget. Ini udah lompatan kayak menuju 2045. Kembali lagi ya Indonesia Emas 2045 ya. Apalagi kita ada bonus demografi nih 2030 kan terakhir. Kembali lagi pertanyaannya, kok bisa ada masalah tersebut? Bagaimana terkait dengan pengawasannya? Bagaimana terkait dengan evaluasinya dan lain segala macamnya dari sisi kebijakan publik. Nah, menurutmu tuh gimana sih, Tan? Nah, gini ya, untuk program sebesar ini gitu ya, sekaliber ini,
emang itu sebenarnya tuh harusnya harga mati gitu loh. Dan kalau misalkan memang oh ya udah uji coba 11 bulan dan menurutku harusnya ya ini udah paling jadi gitu loh. Nah, jadi menurutku yang seharusnya pertama dilakukan ya, ini kalau misalkan aku bisa memberi saran gitu ya, dengan hormat, kayaknya evaluasi dulu sih besar-besaran. I mean dalam artian ya udah bisa nggak sih dilakukan koordinasi besar gitu ya, dan mengundang beberapa daerah yang memang masih ada kendala dan lain sebagainya. Dan menurutku ya, gak apa-apa sih kalau misalkan perlu menghentikan operasional gitu selama beberapa waktu gitu. Tapi ya nggak selamanya juga atau nggak lama banget gitu. Tapi ya untuk kebutuhan evaluasi, karena ya bayangkan ketika kita di dapur semuanya bingung gitu dan tetap harus bekerja gitu. Dan paralel dengan perbaikan ya mungkin itu hanya akan hanya akan memperumit permasalahan gitu. Jadi menurutku ya nggak apa-apa dihentikan dulu sementara, karena mengambil contoh deh, aku udah orang Bogor ya. Nah di Bogor itu sedang dilakukan kemarin uji coba transportasi umum kan, namanya bis kita, dan menurutku itu sangat mantap sekali gitu. Nah dan ternyata kemarin ada evaluasi jadi dihentikan untuk sementara gitu. Nah yang mana ya itu wajar kok untuk dilakukan gitu, daripada nanti ada korban lagi gitu loh. Kalau misalkan ternyata masih ada kesalahan dan ada loophole, ternyata ntar malah ada korban lagi gitu. Jadi mendingan ya stop dulu gitu, dievaluasi dulu, baru buat yang lebih baik gitu. Dan menurutku itu tidak masalah seharusnya ya, kecuali memang dari pemerintah memang mau untuk terus unjuk gigi gitu ya gitu. Jangan sampai berhenti dong gitu kan, the show must go on. Iya gitu. Ya itu aku serahkan kembali lah gitu kan pada pemerintah. Tapi ini pandanganku ya. Kayak gitu. Nah, kemudian balik lagi ke kemampuan BGN dan segala penyelenggara MBG ini, terutama dari pemerintah pusat gitu. Nah, ini kan kita mau mencapai berapa tadi? 82 juta. 82,9 juta. Nah, yang mana di akhir tahun 2025. Iya, yang mana dapurnya akan ribuan dong. Di semua daerah puluhan gitu. Ribu. Nah, sekarang tanyakan dulu deh pada diri sendiri gitu, bagaimana BGN gitu ya, lembaga yang sekarang masih ada di pusat, itu akan mengawasi semua itu gitu loh. Bagaimana caranya untuk quality control di makanan di setiap dapur itu kan almost impossible gitu ya, untuk mereka tahu apa yang terjadi gitu. Sementara ini adalah program yang digadang sebagai program flagship, program ultimate gitu, yang tentu jangan sampai salah gitu dong kalau unggulan ya gitu. Nah jadi itu akan menjadi tantangan, gimana caranya gitu akan diawasi. Dan kemudian aku melihat podcast yang menarik kemarin, yaitu dari Dana Harley, kuasa hukumnya dapur di Kalibata kemarin itu, yang katanya belum dibayar sama yayasan MBG-nya. Nah jadi ternyata dalam sistem pembiayaan MBG itu kan yaudah nih 15.000 total, tapi itu kan masih dipotong lagi ternyata. Potong untuk dapur lah, potong untuk operasional dan lain sebagainya. Dan untuk kasusnya Kalibata ini dia 15.000, kemudian dipotong 2.500 untuk mitra gitu. Baru habis itu dipotong untuk dapur dan baru makanan gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan anggota ombudsman itu Pak YK Hendra Fatika itu memaparkan bahwa dari MBG itu kan 15.000. Nah, seharusnya dipotong 2.000 lagi untuk sewa dapur, terus 3.000 untuk biaya operasional. Jadi sekitar 10.000 gitu untuk makanan. Yang mana kalau misalkan balik lagi deh, kita dengan niat yang mulia nih untuk memberikan gizi gitu. Cukup gak sih 10.000 gitu. Bahkan untuk kita aja deh yang kita kan kerja nih. Tentu dengan asas efisiensi dan penghematan dong ya sehari-hari. 10.000 tuh almost impossible untuk mendapatkan makanan yang bergizi gitu ya, in terms of quality-nya dan kuantitasnya gitu, 10.000 gitu. Dan gimana untuk anak-anak yang mereka lagi masa pertumbuhan nih gitu kan, tentu yang harus banyak nutrisi ya. Iya gitu. Nah kita nggak tahu ya soal gizi ya, kita bukan anak gizi gitu, tapi based on logic itself aja gitu deh, 10.000 itu kelihatannya kalau misalkan untuk digunakan untuk tujuan yang super besar ini ya tentu kurang gitu. Apalagi kalau kita udah ngomongin ketahanan pangan ya. Kan ini kan maksudnya program untuk ketahanan pangan ya, merupakan salah satu program gitu yang tadi kamu bilang flagship ya, top priority, betul kan. Kebetulan kemarin tuh TI penelitian Update Indonesianya kan terkait dengan utang publik nih.
terkait dengan utang publik dan juga pertumbuhan ekonomi dan mitigasi perubahan iklim kan. Nanti teman-teman bisa cek juga di websitenya TII ya, dan juga akan ada di kolom apa istilahnya itu yang di bawah itu? Kolom komentar. Bukan kolom komentar. Apa? Kolom apa? Kolom deskripsi. Oh iya. Ada kan juga ada di kolom deskripsi. Nah, kalau nggak salah, diriku itu sempat menjabarkan lah sedikit ya terkait dengan ketahanan pangan. Jadi dari sisi pembiayaan untuk ketahanan pangan itu kan ada peningkatan memang dari tahun 2024 ke tahun 2025. Di mana alokasi untuk pembiayaan ketahanan pangan itu ada dari pinjaman begitu kan. Nah, kalau kita udah ngomongin pinjaman itu udah terkait utang publik nih. Jadi utang publik itu kan dibagi menjadi dua ya, ada SPN dan juga ada pinjaman. Nah, pinjaman itu ada pinjaman dalam negeri sama pinjaman luar negeri. Di sana diriku berargumen bahwa pinjamannya itu sekian triliun rupiah gitu kan. Nah, kalau misalkan efektivitas kemudian kompleksitas daripada MBG yang tadi kita sudah sebut ini, baik targetnya yang meningkat, kemudian quality controlnya membutuhkan banyak dapur dan segala macamnya, otomatis kan APBN itu nggak bisa serta-merta untuk membiayai pure untuk MBG kan. Kita makanya membutuhkan pinjaman atau utang publik itu. Nah, kalau misalkan utang publiknya dari pinjaman luar negeri, yang notabene sekarang porsinya lebih besar ya kalau pinjaman luar negeri dibandingkan pinjaman dalam negeri, maka kan meningkatkan kan ya risiko-risiko pemerintah kita gitu loh. Baik dari risiko suku bunga, kemudian risiko kalau misalkan kreditornya memberikan kita dana kan ada permintaan dari kreditor, ada hal-hal yang harus kita perhatikan nih ketika meminjam. Belum lagi bunga utang dan segala macam gitu loh Tan. Tunggu aku pusing. Jadi kayak muter-muter nih di sini. Jangan sampai nanti ketika MBG ini kan proyek besar, membutuhkan dana yang besar. APBN tentu tidak bisa memenuhi semuanya. Kita membutuhkan utang publik kan. Jangan sampai nanti gali lubang tutup lubang untuk MBG ini. Itu harapannya. Selain yang tadi ya zero cases, kemudian nutrisinya terpenuhi semua, kemudian apalagi ya target-targetnya memang untuk masyarakat atau siswa-siswi yang memang ditargetkan, bukan kayak kamu dari mana misalnya nggak dapat bla bla, kayak ada diskriminasi kan. Kita tidak mau berbicara terkait itu ya, tapi diharapkan ya seperti itu. Karena kita ini udah ngomongin ketahanan pangan, belum lagi nanti terkait dengan produktivitas daripada beras kita, ya kan, untuk kebutuhan nasinya. Kemudian produktivitas apa lagi ya, pokoknya terkait dengan nutrisi yang memang kalau kita harus impor begitu kan, belum lagi menghitung itu kan. Tapi kan kita juga mengupayakan untuk menyediakan semuanya dalam negeri, apapun itu kan, itu yang sering digaungkan kayak. Tapi kita tidak boleh melupakan juga kalau kita tidak bisa saat ini untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, ya kita harus impor. Benar. Nah, berarti kan ada perhitungan-perhitungan lain. Itu loh maksudku. Jadi nggak cuma angkanya sekian, targetnya sekian, ya kembali lagi layer-layer yang di dalam itu juga harus diperhitungkan. Iya ya. Kayak bayangin 82 juta sekian porsi daily ya, setiap hari kan, itu setiap sekolah kan. Targetnya sih, maksudnya di akhir tahun itu 2025 itu 82,9 juta penerima manfaat ya. Kalau daily-nya mungkin ya berapa ribu gitu kan, bertahap sih memang. Tapi kan tuh kita pikirkan itu awalnya itu kan di akhir 2029, di akhir 2029. Di 2029 nih 82,9 jutanya. Tapi dicepetin jadi akhir tahun 2025. Awalnya tadi 17,2 juta tadi itu. Nah, terus jadi 82 juta kan jomplang banget tuh. Kenaikannya, target kenaikannya gitu loh. Berarti itu yang mesti dilihat. Aku mau nanya. Jadi kan 82, sekian juta itu kan penerima manfaat. Berarti itu jumlah anaknya kan, atau ibu hamil atau dan sebagainya kan. Iya, betul. Yang mana mereka akan diberikan porsi makanan itu untuk anak-anak ya daily dong. Iya kan, itu memang daily kan. Membutuhkan biayanya itu kalau misalkan kita bicara udah biaya itu ya. Di berita itu akan disebut ini kurang cukup, kalau misalnya APBN ini biayanya sekian kurang cukup, bla. Itu banyak sih. Kalau kita udah ngomongin tadi yang ya, rangka ekonomi makro yang tadi nilainya 216 triliun ya 200 triliun itu untuk BGN gitu kan. Kan ada peningkatan dari sebelumnya. Ya, untuk menuju ke 80 jutaan penerima manfaat itu bagaimana caranya meningkatkan dana. Yang kita udah ngomongin
ya ekonomi banget ini, udah scarcity gitu. Ya ada kelangkaan di sana. Wah. Ada trade offs juga dan segala macamnya. Gitu sih. Nah, ini aku baru ingat lagi. Tadi kan aku bahas soal memotong-motong ya, untuk operasional segala macam. Nah, apalagi dengan jumlah segini gitu ya OTW-nya. Nah, aku jadi teringat soal bagaimana sih selain pengawasan ya, yaitu kebijakan anti korupsi gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat untuk perusahaan-perusahaan swasta deh, mereka aja diwajibkan kan untuk punya mekanisme anti korupsi, kebijakan anti korupsi. Betul. Nah, kalau untuk program ini yang sekali ini ada nggak ya gitu? Karena bisa kita lihat bahwa ada sistem pemotongan gitu dan lain sebagainya. Kalau misalkan diterapkan di banyak dapur, di banyak entitas ini, waduh gimana tuh ngawasinnya? Apa tuh mekanisme anti korupsinya gitu? Karena mau nggak mau, walaupun ya udah ini urusannya yayasan gitu misalkan, ya kita nggak bisa menepiskan juga bahwa ya semua ini berjalan di rodanya BGN dong. Kita ini di semuanya di bawah programnya BGN, di bawah program MBG gitu. Dan kalau misalkan marak gitu ya praktik-praktik, ternyata ada pemotongan liar gitu, kok potong lagi gitu. Pungli. Iya, tentu ya negara harus hadir dong gitu kan. Nggak bisa sekedar ya udah itu urusan kamu, itu nggak bisa juga gitu. Karena kalau ini dibiarkan, dapur tidak berjalan, yang kena juga pemerintah dong gitu. Ntar ada yang menarik diri lah apa segala macam karena kekecewaan di dalam hubungan ini. Ya kalau negara tidak hadir gitu ya, hadir dalam artian memberikan mekanisme gitu, habis itu menindaklanjut, bahkan memberi sanksi gitu. Bahkan memberi sanksi ya bubar gitu. Kalau misalkan nggak ada kepercayaan dan dinamika yang baik, yang nggak berhasil juga kan. Betul sekali. Nah itu cukup ngeri sih menurutku kalau ternyata memang tidak ada gitu. Dan siapa yang membayar? Masyarakat kita sendiri kan. Anak-anak generasi ke depan yang menjadi target MBG kan. Kembali lagi kan. Ya ujung-ujungnya yang membayar lah masyarakat, karena ketidakhadiran tadi pemerintah misalnya yang kamu sebutkan. Iya, jadi sebenarnya yang dibutuhkan sih ini kalau misalkan aku rangkum ya, ya jatuhnya end to end penyelenggaraan kebijakan aja sih. Ini kan sebenarnya beberapa poin-poin, bukan poin-poin kecil sih, tapi beberapa fragmen-fragmen yang berbeda dalam kebijakan gitu kan, yang ternyata kalau misalkan kita lihat secara keseluruhan, ya ini emang harus penyempurnaan dari awal sampai akhir aja gitu loh. Kan sekarang kita udah kecemplung nih, udah dengan anggaran sekian triliun untuk MBG, dan emang udah menjadi highlight utama juga kan dalam pemerintahan ini. Betul. Jadi I don't think it's an option to back down ya dari MBG gitu, secara rasional gitu. Nah, menurutmu apa nih saran yang bisa diberikan untuk perbaikan MBG ini ke depannya ya, dari point of view kita lah sebagai peneliti gitu. Menurutmu gimana? Kalau misalkan tadi kalau kita berkaca pada efektivitas penggunaan utang publik ya, atau utang pemerintah gitu, yang notabene akan kita gunakan juga untuk MBG kan, mau tidak mau. Ya ini harus digunakan ya secara efektif, secara efisien begitu kan. Yang tadi kita udah ngomongin tata kelola, kita contohkan juga ya transparansi dan juga akuntabilitas itu yang perlu ditingkatkan. Karena kan berdasarkan evaluasi kita kemarin ya, TI kita ada evaluasi 200 hari KMP, teman-teman bisa lihat nanti di website kita. Apa itu KMP bentar? Kabinet Merah Putih. Oke, lanjut. Kita menilai menteri-menterinya begitu. Ya kita memang masih ada nih problem-problem ya di komunikasi, kita ada blunder. Kok kita sih menteri-menterinya ada yang blunder. Kemudian tata kelola, transparansi tadi, akuntabilitas kita masih menteri-menterinya masih kurang ini berdasarkan penilaian kita kan. Presentasinya ya kurang begitu. Dan ini berdasarkan kita kan ketemu nih sama pihak-pihak terkait kan, kemarin beberapa ya. Ya mereka mengakui bahwa di sini kita masih ada masalah, dan perintahan ini adalah ya menjadi sumbangsi TI sebagai organisasi masyarakat sipil juga kan, terkait dengan mendorong transparansi dan akuntabilitas. Ya itu sih harapannya. Bukan lagi kita udah ngomongin ini udah berjalan ya. Oke, sekarang kita kalau udah berjalan ini kembali lagi evaluasi dan pengawasan itu ya perlu diperketat juga ya. Karena ini kembali lagi kita udah ngomongin kehidupan anak-anak ini. Semoga udah nggak ada zero cases lagi, karena ini targetnya sangat besar di tahun 2025. Gitu sih Tan. Kalau menurutmu gimana? Oke. Nah, mungkin nyambung sama yang terakhir ya soal cases-cases ini. Pertama sih yang harus diperbaiki adalah bagaimana caranya untuk memandang
kasus-kasus keracunan ini ya bukan cuma angka gitu. Iya. Jadi aku pernah menyampaikan di episode pertama yang waktu itu soal ini penundaan PNS. pengangkatan ASN. Waktu itu ya aku bilang hal yang sama sih, ya jangan memandang manusia itu ya statistik doang gitu. Betul. Oke, fine gitu kalau misalkan ternyata dari data dari Pak Presiden itu sekitar 200 gitu, yang mana berbeda dengan data yang aku temukan dan BPOM juga ya kemungkinan ya. Tapi ya jangan anggap itu kecil gitu, karena itu juga masih manusia gitu. Mungkin aku bisa paham gitu ya maksudnya menyampaikan hal tersebut gitu, bahwa oh ya udah kita masih banyak juga yang berhasil gitu. Dan aku paham juga pasti beliau juga mengerti gitu bahwa keracunan itu unacceptable gitu. Tapi balik lagi ke komunikasi ya, kelihatannya ya bagaimana lah meng-crafting pesan itu gitu supaya tidak menimbulkan kesan seperti ini gitu. Karena penting juga untuk memberikan rasa empati gitu ya, bahwa oh ya masih ada kejadian seperti ini, berarti masih ada yang harus diperbaiki. Wes gitu, itu yang ingin kita dengar sebenarnya kan. Betul. Kayak gitu sih. Nah, terus yang dari tadi udah kita omongin di evaluasi gitu kan, dari awal sampai akhir gitu. Dari tahapan-tahapan pemilihan catering lah, habis itu melakukan kontrak kerjasamanya lah gimana gitu kan, untuk mereka bisa tahu apa sih kewajiban mereka, dan kalau misalkan ternyata mereka gagal gitu ya untuk mendeliver itu, apa yang akan terjadi gitu. Seperti keracunan itu kan berarti ada tahapan di mana ada yang gagal gitu untuk mendeliver sesuai dengan standar. Nah itu gimana tuh gitu kan. Kayak gitu. Habis itu balik lagi ke pengawasan, mekanisme anti korupsi, karena berdasarkan sistem-sistem yang potong untuk dapur seperti ini gitu, ya tentu ada celah untuk korupsi gitu. Kita tidak bisa menafikan gitu ya, mentang-mentang oh ya ini program bagus pasti bagus gitu, tapi ya kita harus bisa melihat lebih teliti gitu, bahwa ada aja kesempatannya gitu. Jangan salah, terutama dengan sekali lagi jumlah yang banyak dan pengawasnya yang sedikit gitu. Jadi tetap berbahaya, dan mekanisme anti korupsi itu harus ada sih. Setuju sih. Kayak gitu. Udah sih, kayaknya menurutku itu sih yang bisa kita berikan sejauh ini gitu. Mungkin kita lihat dulu kali ya seterusnya, apalagi nih gebrakan MBG gitu ya. Dan tentu kita akan tetap up to date dan memberikan sumbangsih kita untuk program ini bagaimana sih supaya bisa lebih baik juga gitu. Betul sekali, setuju Tan. Gitu. Oke, gitu aja sih untuk hari ini. Bener ya, udah nggak ada unek-unek lagi. Ya semoga. Ya mungkin nanti ya kita lihat perkembangan data ke depan ya gitu. Oke, kalau gitu Sobat Ngobi, terima kasih udah join kita di episode kali ini. Sampai ketemu di episode Ngobi selanjutnya. Sekarang giliranmu bersuara.